Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil review artikel yang berjudul Pengaruh Word of Mouth dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Bakso Bujangan di Surabaya. Dari Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen JPM dengan penulis 2020. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Echa Marisa, kemudian ada Ian Tanesi, Nini Alfionita, Mesiana Elizabeth, dan saya Putri Algamaningsih. Baik, selanjutnya akan masuk bagian pendahuluan. Konsep paling dasar yang mendasari pemasaran adalah kebutuhan manusia. Pentingnya memahami kebutuhan manusia berlandaskan bahwa konsumen merupakan pasar sasaran produk. Diterima atau tidaknya produk yang dipasarkan akan sangat tergantung dari penerimaan konsumen. Kebutuhan dan keinginan konsumen yang bervariasi menjadi pedoman bagi pebisnis dalam merancang strategi pemasaran yang tepat agar dapat memenuhi harapan konsumennya. Dengan berbagai informasi yang semakin mudah untuk didapat, membuat konsumen semakin cerdas dalam memilih produk yang akan mereka konsumsi. Supaya perilaku konsumen dapat berpengaruh positif dengan yang dipikirkan, yang dirasakan, dan kondisi lingkungan terjadinya interaksi harus dipikirkan oleh pemasar itu sendiri. Dari seluruh media promosi, word of mouth merupakan suatu aktivitas promosi yang tingkat pengendaliannya sangat rendah, namun memberikan dampak besar terhadap produk dan jasa perusahaan. Seiring dengan perkembangan zaman, word of mouth dilakukan melalui media elektronik yang mana masyarakat secara terang-terangan menuliskan komentar positif atau negatif di kolom komentar atau ulasan media sosial seperti Instagram atau YouTube. Word of mouth merupakan salah satu elemen yang penting dari alat pemasaran untuk menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif dari para pesaing, di mana word of mouth berasal dari satu bentuk yang timbul secara alamiah dan tidak didesain oleh perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tujuan penelitian yang akan dipresentasikan oleh Ian. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui pengaruh word of mouth pada keputusan pembelian. Jadi beberapa strategi promosi seperti word of mouth ini yang dilakukan dalam suatu perusahaan akan mempengaruhi keputusan pembelian terhadap suatu produk atau jasa perusahaan. Word of mouth sendiri yaitu komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat mengenai pengalamannya dalam menggunakan suatu barang atau jasa. Komunikasi lisan yang dilakukan konsumen belum berarti berpengaruh seutuhnya terhadap yang dilakukan konsumen terhadap keputusan pembelian konsumen karena perbedaan selera konsumen yang beragam. Beberapa indikator dalam tujuan penelitian ini adalah membicarakan di mana konsumen membicarakan hal-hal yang mereka alami mengenai produk, lokasi, dan pelayanannya kepada orang lain. Yang kedua adalah merekomendasikan produk kepada orang lain, di mana konsumen merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain dengan memberikan informasi atas enak tidaknya suatu produk yang telah dikonsumsi. Kemudian membagikan pengalaman pribadi terhadap tentang merek tersebut. Kemudian di mana konsumen mengatakan yang sejujur-jujurnya atas pengalaman pribadi mereka setelah mengkonsumsi produk tersebut kepada orang lain. Juga berbicara positif tentang merek, di mana konsumen yang merasa puas akan produk yang diberikan oleh perusahaan akan mengatakan hal baik atau positif kepada orang lain yang sedang mencari informasi. Tujuan penelitian kedua adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas produk pada keputusan pembelian. Perusahaan yang memperhatikan kualitas produk makanannya sesuai dengan selera, kebutuhan, dan keinginan konsumen akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian dalam jangka waktu yang lama. Tetapi terdapat beberapa konsumen yang tidak peduli akan kualitas produk yang dijual perusahaan tersebut karena kerasa kepercayaan dan selera konsumen yang berbeda-beda. Nah, berikut adalah beberapa indikator kualitas produk yang digunakan dalam penelitian ini. Yaitu pertama adalah rasa yang merupakan titik perasa dari indera perasa yaitu lidah dalam kemampuannya mendeteksi rasa dasar yakni manis, asin, pahit, dan asam.
Kemudian adalah aroma. Aroma merupakan citra rasa yang diperoleh dari panca indera, yaitu indera penciuman. Kemudian ada porsi yang merupakan setiap penyajian makanan di mana telah ditentukan porsi standar yang disebut standard portion size. Terakhir adalah makanan yang dimana varian menu dalam restoran akan menjadi ciri khas dan pembeda dari usaha sejenis dan kualitas produk pada keputusan pembelian di Bakso Bujangan Surabaya. Komunikasi pemasaran merupakan bentuk komunikasi yang ditunjukkan untuk mendapatkan dan memperkuat strategi pemasaran guna meraih segmentasi yang lebih luas. Ini dilakukan oleh orang-orang yang mereka kenal dan juga bisa lewat chat room yang menjadi dialog antar teman dan blog acara atau pengalaman penting. Dengan dua bentuk pemasaran, yaitu gosip atau buzz dan viral atau menular. Beberapa indikator dalam keputusan pembelian yang digunakan dalam penelitian ini adalah keputusan tentang merek produk yang terdiri dari keputusan merek yang terlaris, keputusan merek yang diiklankan, keputusan merek yang diingat. Kemudian ada penentuan waktu pembelian, di mana konsumen melakukan keputusan pembelian dengan melihat keadaan dan kondisi individu saat ini. Terakhir adalah frekuensi, yang merupakan seberapa sering konsumen mengkonsumsi produk yang dijual tersebut. Berikutnya adalah metode penelitian data analisis. Metode penelitian yang digunakan ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang menggunakan non-probability sampling, yakni purposive sampling. Pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner Google Form dengan jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 210 responden. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dan diolah dengan menggunakan SPSS versi 25. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Echa Marisa. Kepada Echa Marisa, dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Ada banyak penelitian yang dilakukan dalam pengujian ini seperti mendata karakteristik responden, uji analisis regresi linear berganda, uji analisis koefisien determinasi, di mana mendapat hasil kontribusi variabel bebas yakni word of mouth dan kualitas produk memiliki pengaruh sebesar 51,5% terhadap variabel terikat yakni keputusan pembelian bakso di Bujangan Surabaya. Sedangkan terdapat sisa sebesar 48,5% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Ada juga uji penelitian secara parsial dan menghasilkan data bahwa nilai T hitung lebih besar dari T tabel pada tingkat kesalahan tertentu 5% atau 0,05, maka terdapat pengaruh yang signifikan. Pada variabel word of mouth sebesar 7,147 lebih besar dari 1,971, tingkat signifikan pada variabel X1 yakni 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel word of mouth diterima dan berpengaruh positif, signifikan terhadap keputusan pembeli pada konsumen kuliner bakso Bujangan di Surabaya. Juga nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel pada tingkat kesalahan tertentu 5% atau 0,5, maka terdapat pengaruh yang signifikan. Variabel kualitas produk sebesar 2,761 lebih besar dari 1,971, tingkat signifikan pada variabel X2 yakni 0,005 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas produk diterima dan berpengaruh positif, signifikan terhadap keputusan pembeli pada konsumen kuliner bakso Bujangan di Surabaya. Baik, selanjutnya yaitu ada uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Berdasarkan hasil uji SPSS, dapat dilihat nilai signifikansi 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05, dinyatakan bahwa data terdistribusi dengan normal. Yang kedua ada uji multikolineritas. Berdasarkan hasil uji SPSS dapat diketahui bahwa nilai tolerans 0,398 yang berarti lebih besar dari 0,1 dan dapat dikatakan tidak terjadi multikolineritas, dan untuk nilai
VIF dari kedua variabel bebas adalah 2,511 atau berarti lebih kecil dari 10 yang menyatakan bahwa tidak adanya gejala multikolineritas. Yang ketiga yaitu ada uji heterokedastisitas. Berdasarkan hasil uji SPSS dapat diketahui bahwa titik pada model regresi dari bawah angka 0 yang mengartikan tidak terjadi dasisitas. Kemudian yang keempat ada uji linearitas. Berdasarkan hasil uji SPSS dapat diketahui bahwa variabel keputusan pembelian dengan word of mouth 0,02 lebih kecil dari 0,05 sehingga tidak memiliki hubungan linear. Dan keputusan pembelian dengan kualitas produk 0,772 lebih besar dari 0,05 dikatakan memiliki hubungan linear. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Neni Aifionita. Untuk Neni dipersilakan. Baiklah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil UJT pada variabel word of mouth adalah sebesar 7,147 dengan tingkat signifikan 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05. Dinyatakan variabel word of mouth X1 mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Dalam penelitian ini, objek yang dijelaskan yakni bakso Bojangan di Surabaya. Ramainya kuliner bakso Bojangan di Surabaya terbukti dari banyaknya outlet yang telah dibuka di kota Surabaya. Hal ini membuat pengaruh word of mouth berdampak positif terhadap keputusan pembelian masyarakat Surabaya. Terlebih di era globalisasi saat ini, membuat orang melakukan pencarian informasi atas dasar rekomendasi orang lain melalui internet atau grup chat dengan teman terdekat. Yang kedua, hasil uji T pada variabel kualitas produk adalah sebesar 2,761 dengan tingkat signifikan 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05. Dinyatakan variabel kualitas produk X2 mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Dalam penelitian ini, objek yang dijelaskan yakni bakso Bojangan di Surabaya. Hal tersebut dapat dilihat dari inovasi produk yang dilakukan kuliner bakso Bojangan serta penjualan menu yang semakin beragam sesuai dengan permintaan pasar dan tren milenial masa kini. Semakin meningkatnya kualitas produk yang baik, maka membuat konsumen yakin dan percaya untuk melakukan proses keputusan pembelian. Hal ini mengindikasi bahwa kualitas yang baik akan memungkinkan konsumen melakukan keputusan pembelian. Slide selanjutnya. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa variabel word of mouth dan kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian di bakso Bojangan Surabaya sebesar 5,5% dan sisanya 48,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Dalam menjalankan word of mouth, marketing perusahaan dapat membuat hal apapun yang dapat mendorong dan memudahkan konsumen membicarakan mereknya. Salah satunya dengan memasarkan kualitas produk yang menawarkan mutu, performa, dan ciri-ciri terbaik. Word of mouth dan kualitas produk memiliki kesatuan yang dapat membuat konsumen melakukan keputusan pembeliannya. Sebelum konsumen melakukan pembelian, secara sadar mereka akan mencari informasi mengenai produk yang akan mereka bayarkan. Baiklah, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Miss Yana. Untuk Miss Yana, dipersilahkan. Untuk kelebihan, yang pertama, teori dan model analisis yang digunakan sangat tepat. Yang kedua, abstrak yang ditulis cukup menyeluruh dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga,
Penulis detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya. Yang keempat, penggunaan bahasa dan analisis yang dilakukan oleh penulis sangat mudah dipahami. Yang kelima, penulis detail dalam menganalisis indikator-indikator yang diperlukan dalam penelitian. Yang keenam, penulis menggunakan cukup banyak sumber juga literatur yang tersusun secara variabel-variabel yang relevan dengan kejadian atau fenomena kehidupan sehari-hari. Untuk kekurangannya, yang pertama, penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal ini. Yang kedua, halaman 232 memiliki penulisan kata merek. Seharusnya merek merupakan, menurut KBBI yang benar adalah kata merek yang merupakan kata baku. Yang ketiga, halaman 237 pada hasil dan pembahasan memiliki salah penulisan kata mengartikan yang seharusnya mengartikan, dan banyak lagi kesalahan dalam penulisan kata lainnya. Yang keempat, kalimat pada judul kurang efektif. Next. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapatlah kesimpulan. Yang pertama, word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada bakso Bujang di Surabaya. Yang kedua, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada bakso Bujang di Surabaya. Yang ketiga, word of mouth dan kualitas produk secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada bakso Bujang di Surabaya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah presentasi dari review artikel kami. Untuk kekurangan, kami mohon maaf. Saya tutup, sekian dan terima kasih.